Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maipasari Nur Hotifah dengan NPM 2011010092, kelas C semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan instrumen tes dengan dosen pengampu Ibu Listiani Siti Romlah MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yaitu terkait dengan jenis-jenis penilaian tes pada mata kuliah pengembangan instrumen tes. Dalam jenis-jenis penilaian tes terdapat 3 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, tes tertulis bentuk uraian atau esai. Yang kedua, tes hasil belajar bentuk objektif. Dan yang ketiga, performance test atau tes tindakan. Baik, materi yang pertama yakni pengertian dari tes tertulis bentuk uraian atau esai. Tes dalam bentuk uraian merupakan tes yang pertanyaannya pasti membutuhkan jawaban uraian juga, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Selanjutnya, tes dalam bentuk uraian ini dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yakni yang pertama jenis tes uraian dalam bentuk terbuka atau bebas, dan yang kedua tes uraian dalam bentuk uraian terbatas. Dalam tes tertulis bentuk uraian atau esai ini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari tes uraian ini yang pertama, kelebihan untuk guru adalah dalam penyusunan tes sangat mudah dan tidak memerlukan banyak waktu. Yang kedua, tester memiliki kebebasan dalam menjawab dan mengungkapkan buah pikirannya. Yang ketiga, sebagai latihan bagi tester untuk mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang sistematis. Dan yang keempat, lebih ekonomis karena tidak diperlukan banyak kertas untuk membuat soal tes. Selanjutnya terdapat kelemahan tes uraian atau esai. Yang pertama, kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan peserta didik yang sebenarnya. Yang kedua, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menyulitkan penjelasan pengetesan dalam memberikan skor. Dan yang ketiga, panjang pendeknya tulisan dan baik buruknya jawaban yang sama mudah menimbulkan evaluasi dan penskoran yang kurang objektif. Materi yang kedua yaitu tes hasil belajar bentuk objektif. Disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua peserta didik yang mengikuti tes. Tes ini dikenal juga dengan nama short answer test atau tes jawaban pendek. Selanjutnya terdapat jenis-jenis tes bentuk objektif. Yang pertama itu ada bentuk melengkapi atau completion test, yang kedua pilihan ganda atau multiple choice, yang ketiga bentuk isian atau fill in, yang keempat menjodohkan atau matching, dan yang kelima bentuk pilihan benar salah atau true false. Materi yang ketiga yaitu performance test atau tes tindakan. Tes tindakan merupakan tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perbuatan, perilaku, atau tindakan di bawah pengawasan penguji yang mengobservasi penampilannya, serta membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang ditampilkannya atau dihasilkannya. Dalam performance test ini atau tes tindakan ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari tes tindakan yang pertama yaitu teknik tes satu-satunya yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan. Yang kedua, bagus digunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan teori dengan keterampilan praktek. Yang ketiga, di dalam pelaksanaan tes, siswa tidak memungkinkan untuk saling menyontek. Dan yang keempat, guru dapat lebih mengenal karakteristik tiap-tiap siswa sebagai dasar tindak lanjut hasil penilaian. Selanjutnya, terdapat kekurangan dari tes tindakan, yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, dalam kondisi tertentu terkadang memerlukan biaya yang besar. Yang ketiga, cepat membuat bosan. Yang keempat, apabila tes tindakan sudah menjadi rutinitas, maka ia tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Dan yang kelima, membutuhkan syarat-syarat pendukung yang lengkap, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Apabila syarat yang disebutkan tadi kurang memenuhi, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik untuk hasil penilaiannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.